Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Puspitasari dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal. Judul jurnal yang saya review yaitu Jurnal Akhlak Tercela penulis Aris Al-Farizi. Kehadiran Islam di muka bumi sebagai pedoman hidup manusia untuk memberikan solusi yang tegas terhadap berbagai persoalan kemanusiaan. Salah satu persoalan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian besar dari umat Islam adalah persoalan akhlak. Akhlak adalah puncak keberagaman seorang muslim. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa beliau diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Berislam yang tidak membuahkan akhlak adalah sesuatu yang sia-sia. Beliau mengatakan bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Sedangkan akhlak yang tidak baik membawa diri kita pada kesusahan dan kesulitan dalam segala aspek kehidupan. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, telah bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang mendekati buruk, maka disebut akhlak yang buruk atau akhlak masmunah. Dalam kaitan pengertian akhlak ini, Ulil Amri Syafri mengutip pendapat Nasruddin, yaitu akhlak yang baik dilahirkan oleh sifat-sifat yang baik pula. Demikian sebaliknya, akhlak yang buruk terlahir dari sifat yang buruk. Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam Islam, karena begitu pentingnya akhlak bagi kehidupan umat manusia. Ada beberapa metode pembinaan akhlak yang dapat dilakukan sesuai dengan perspektif Islam, yaitu pertama, metode uswah. Metode uswah yaitu suatu yang pantas untuk diikuti karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, metode takwidiyah yaitu pembiasaan. Dan yang ketiga, metode mau'izah nasihat yaitu kata ma'izah berasal dari kata wazu yang berarti nasihat yang terpuji, memotivasi untuk melaksanakannya dengan perkataan yang lembut. Keempat, metode kishah ceria yang mengandung arti mau'izah nasihat yaitu kata ma'izah berasal dari kata wazu yang berarti nasihat yang terpuji, memotivasi untuk melaksanakannya dengan perkataan yang lembut. Keempat, metode kishah ceria yang mengandung arti suatu cara dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan menuturkan secara kronologis tentang bagaimana terjadinya sesuatu hal baik yang sebenarnya terjadi. Kelima, ada metode Amsal, perumpamaan yaitu metode yang banyak dipergunakan dalam Al-Quran dan hadis untuk mewujudkan akhlak mulia. Keenam, metode tuswab ganjaran perilaku tercela adalah sifat yang sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam ajaran Islam, perbuatan tersebut sangat bertentangan. Perilaku tercela ada 5, yaitu ananiyah, gadab, hadab, gibah, dan naminah. Yang pertama, ananiyah, yaitu karakter alami yang ada pada diri setiap insan apabila diperlakukan sesuai batas koridor yang ada. Kedua, gadab yaitu harfiah yang berarti marah atau pemarah atau disebut juga dengan temperamental. Ketiga, hasad yaitu ketika seseorang melihat nikmat yang dimiliki saudaranya, ia berharap nikmat tersebut hilang dari saudaranya dan menjadi milik orang lain. Keempat, gibah yaitu umpatan, perunjingan, dan gosip. Kelima, naminah yaitu orang yang menukil perkataan dari satu orang ke orang lain atau antara dua orang yang menimbulkan gangguan pada salah satunya atau memprovokasi salah satu dari mereka terhadap yang lain atau terhadap temannya. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam jurnal ini, untuk kelebihannya yaitu di jurnal ini penulis tidak langsung menjelaskan apa itu akhlak tercela, tetapi beliau menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian akhlak dan metode pembinaan akhlak.
Jadi untuk pembaca sangat memahami isi dari jurnal ini. Referensi yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini cukup banyak. Dan untuk kelemahannya sendiri yaitu jurnal ini hanya menjelaskan 5 macam-macam akhlak tercela. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.